Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Story Bercerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah viral dan seru lainnya. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang menghebohkan. Seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, tiba-tiba jadi pusat perhatian karena kisah cintanya yang penuh intrik, air mata, dan tentu saja, pengkhianatan. Jangan kemana-mana, karena kisah ini sangat mengguncang dan akan membuat kalian tercengang. Jangan lupa, tulis kota asal kalian di kolom komentar, siapa tahu kisah ini juga datang dari daerah kalian. Lina memandangi langit malam yang gelap gulita. Hanya ada bintang-bintang yang tersebar di seluruh penjuru langit, namun tidak cukup terang untuk menembus kesepian yang ia rasakan. Sudah hampir setahun sejak ia meninggalkan kampung halamannya di Ciamis, Jawa Barat, dan merantau ke Timur Tengah untuk mencari nafkah. Harapannya sederhana, bisa membantu keluarganya, membayar utang-utang orang tua, dan mengirimkan uang untuk adik-adiknya yang masih sekolah. Seperti ribuan TKW lainnya, Lina memulai hidup barunya dengan keyakinan bahwa ini adalah jalan terbaik untuk masa depan yang lebih cerah. Namun, kenyataannya tak seindah yang ia bayangkan. Lina tinggal bersama dua TKW lainnya dalam satu rumah kontrakan yang sempit. Kehidupan di tanah asing ini jauh berbeda dari apa yang dibayangkannya. Pekerjaannya yang berat, mulai dari merawat anak-anak majikan hingga mencuci pakaian, memaksanya untuk bekerja lebih dari 10 jam sehari. Bahkan waktu istirahat pun terasa sempit. Setiap harinya ia dipaksa untuk melakukan rutinitas yang sama, dengan sedikit kesempatan untuk beristirahat. Lina, cepat selesaikan pekerjaanmu. Anak-anak itu tidak akan mengurus dirinya sendiri. Teriak majikannya, seorang wanita parubaya yang tampaknya selalu terburu-buru dan tak pernah tampak puas dengan pekerjaan Lina. Lina hanya bisa mengangguk patuh, meskipun hatinya terluka. Dalam diam, ia merindukan rumahnya di Indonesia. Ia rindu akan ketenangan di kampung halaman, rindu akan kebersamaan dengan keluarganya. Namun, ia tahu, keputusannya untuk pergi merantau adalah yang terbaik bagi mereka. Ia harus bekerja keras agar hidup keluarganya menjadi lebih baik. Pada suatu sore, saat Lina tengah sibuk mencuci pakaian di luar rumah, ia melihat seorang pria muda yang tampaknya baru saja pulang dari kantor. Pria itu memiliki wajah tampan, dengan mata hitam yang tajam, serta postur tubuh yang tegap. Lina langsung terperangah ketika melihatnya, dan tanpa sadar matanya mengikuti setiap langkah pria itu. Pria itu menghampiri Lina, menawarkan senyuman ramah. "Kamu pasti TKW dari Indonesia, ya?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang cukup berat. Lina sedikit terkejut, namun ia segera tersenyum dan menjawab, "Ya, saya Lina. Saya dari Indonesia." Pria itu tertawa kecil. "Pekerjaan di sini pasti berat, ya? Aku pernah dengar banyak cerita tentang bagaimana TKW di sini diperlakukan," katanya dengan nada prihatin. Lina sedikit terkejut mendengarnya. Ternyata, pria ini sudah tahu tentang nasib para TKW di negara itu. Memang, pekerjaannya sangat berat. "Tapi saya berusaha bertahan untuk keluarga saya," jawabnya, berusaha menjaga sikapnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ali, seorang pengusaha muda yang sukses. Ia sudah lama tinggal di negara itu dan memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Ali mengundang Lina untuk duduk dan berbicara lebih lanjut. Mereka mulai berbincang tentang kehidupan di negara itu, dan Lina merasa sedikit lega bisa berbicara dengan seseorang yang tampaknya peduli dan mengerti keadaannya. Sementara itu, di hati Lina, muncul perasaan yang tidak ia duga sebelumnya. Ali bukan hanya pria yang ramah, tetapi juga sangat perhatian. Tidak seperti majikannya yang selalu terlihat marah, Ali memperlakukan Lina dengan lembut dan penuh penghargaan. Dalam percakapan mereka, Ali sering menanyakan tentang kehidupannya di Indonesia, mengungkapkan ketertarikannya pada budaya Indonesia, bahkan ia menceritakan pengalaman-pengalaman menarik yang ia alami selama tinggal di negara tersebut. Lina merasa seperti ada yang berbeda. Ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan setelah bekerja begitu lama di sini. Namun, Lina berusaha menepis perasaan itu. Ia tahu bahwa sebagai TKW, ia tidak boleh mudah terjebak dalam godaan. Ali adalah seorang pria asing yang kaya raya, dan Lina hanyalah seorang pekerja yang tidak memiliki apa-apa selain tubuhnya yang lelah. Namun,
Pada suatu malam, ketika Lina sedang membersihkan rumah, ia merasa ada seseorang yang mengawasi. Ketika ia menoleh, ternyata Ali berdiri di pintu gerbang rumah kontrakan itu. Ia tersenyum, sambil melambaikan tangan. "Lina, apakah kamu ada waktu sebentar? Aku ingin mengajakmu ke restoran yang bagus," ajaknya dengan suara yang lembut. Lina merasa ragu. "Tapi saya harus bekerja, Ali. Majikan saya pasti marah jika saya keluar malam." Ali tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah, aku akan mengantarmu kembali sebelum malam. Aku ingin memberimu sedikit waktu untuk menikmati hidupmu di sini, tanpa harus bekerja." Lina merasa canggung, namun ia akhirnya setuju. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menikmati sedikit kehidupan yang lebih baik, pikirnya. Setibanya di restoran, Lina merasa sedikit canggung. Tempat itu sangat mewah, dengan cahaya lilin yang lembut dan pemandangan kota yang indah dari lantai atas. Ali memperlakukannya dengan sangat istimewa, memesan hidangan-hidangan terbaik dan berbicara dengan penuh perhatian. Ia bahkan memberinya beberapa hadiah kecil yang sangat indah. Sebuah kalung dengan liontin berlian kecil, dan sebuah tas tangan desainer. "Ini untukmu, Lina. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik," kata Ali, tatapannya penuh rasa kagum. Lina merasa terharu. Ia tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini sebelumnya. Hatinya mulai berdebar lebih kencang. Ali yang tampan, perhatian, dan kaya raya, seolah-olah memberi Lina sebuah dunia yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Tapi di dalam hatinya, Lina berjuang melawan perasaan itu. Ia tahu, ini adalah dunia yang penuh dengan godaan, dan ia tidak ingin menjadi bagian dari permainan yang lebih besar dari dirinya. Namun, yang tak disangka, rasa kagum Lina pada Ali semakin tumbuh setiap hari. Ali mulai datang mengunjunginya lebih sering, membawanya ke tempat-tempat yang lebih mewah, dan memberi perhatian lebih dari yang ia butuhkan. Ali mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan yang lebih jelas, sementara Lina semakin kesulitan untuk menghindari perasaannya sendiri. Satu hal yang Lina tidak tahu adalah, Ali bukanlah satu-satunya pria yang memperhatikannya. Ada Hasan, sepupu Ali yang lebih misterius dan lebih matang. Hasan mulai mendekati Lina dengan cara yang berbeda. Sementara Ali menampilkan diri sebagai sosok yang sempurna, Hasan lebih sering mengajak Lina berbicara tentang kehidupan dan impian masa depan, seolah-olah mereka memiliki banyak hal yang sama. Lina merasa semakin bingung. Di satu sisi, ada Ali yang memberi segala kemewahan dan perhatian, namun di sisi lain, ada Hasan yang tampaknya melihatnya lebih sebagai seorang perempuan, bukan sekadar TKW. Keduanya membuat Lina merasa dihargai, tetapi juga terjebak dalam perasaan yang semakin rumit. Lina mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, namun ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa ia berada di tengah-tengah permainan cinta yang lebih besar daripada yang ia duga. Kehidupan Lina yang tadinya penuh dengan kesederhanaan kini berubah. Ia merasa terjepit di antara dua dunia yang bertolak belakang, terombang-ambing di antara ambisi untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya dan godaan yang datang dengan segala kemewahan dan perhatian dari pria-pria Arab yang hadir dalam hidupnya. Namun, dalam hatinya, Lina tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Waktu terus berjalan, dan Lina semakin terjebak dalam pusaran kehidupan yang penuh dengan godaan dan kebingungan. Kehidupannya yang dulu begitu sederhana, kini dipenuhi dengan ketegangan batin yang tak terkatakan. Ali, pria pertama yang memikat hatinya, semakin sering datang mengunjunginya. Setiap kedatangannya seperti membawa angin segar, tetapi juga menambah beban yang semakin berat di pundaknya. Di sisi lain, Hasan, sepupu Ali yang selalu hadir dengan cara yang lebih halus, semakin menunjukkan ketertarikan yang sulit untuk diabaikan. Lina tahu dirinya berada di persimpangan jalan yang tak mudah. Seperti berada di atas jurang yang mengerikan, setiap langkah yang diambilnya bisa mengarah pada kehancuran atau kebahagiaan yang tidak pasti. Meskipun ia berusaha menutup mata terhadap godaan, perasaannya tak bisa diajak berdamai. Di dalam hati, Lina tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin tumbuh, baik pada Ali yang penuh kemewahan, maupun pada Hasan yang lebih bijaksana dan misterius. Namun, Lina sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima hubungan yang terlarang seperti ini. Sebagai seorang wanita, terutama sebagai seorang TKW yang bekerja di luar negeri, ia sudah cukup tahu betapa rentannya dirinya berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ekspektasi dan pandangan miring. Ia takut jika hubungan ini terungkap,
namanya akan tercoreng dan impian untuk membantu keluarganya justru akan hancur. Seiring berjalannya waktu, Lina merasa semakin gelisah, dihantui oleh perasaan bersalah yang tak bisa ia buang begitu saja. Pada suatu malam yang sepi, saat Lina tengah membersihkan rumah majikan, ia mendengar ketukan di pintu. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu dan mendapati Hasan yang berdiri di hadapannya. Pria itu tersenyum tipis dan mengajaknya duduk di beranda rumah kontrakan. "Kamu kelihatan capek sekali, Lina," ujar Hasan sambil melihatnya dengan tatapan lembut. "Kenapa tidak coba beristirahat sejenak?" Lina tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang ada di dalam hatinya. "Tidak, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah datang, Hasan. Ada yang bisa saya bantu?" Hasan tertawa ringan, namun tatapannya tetap tajam. "Saya hanya ingin berbicara denganmu. Tentang kehidupan, tentang masa depan dan mungkin, tentang kita." Lina merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata itu. Ia tahu, Hasan tidak hanya ingin berbicara soal kehidupan atau masa depan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin ia ungkapkan, sesuatu yang bisa mengubah jalannya hidup Lina. "Lina, aku tahu kamu bukan hanya TKW biasa. Kamu lebih dari itu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Kamu berhak mendapatkan cinta dan perhatian yang tulus," kata Hasan, nada suaranya penuh dengan ketulusan. Lina terdiam, mulutnya terasa kering. Kata-kata Hasan menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia inginkan. Namun, ia berusaha menahan diri. "Tapi aku tidak bisa, Hasan. Ini terlalu rumit. Aku tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya." Hasan mengangguk perlahan, seakan memahami kekhawatiran yang ada dalam diri Lina. "Aku mengerti, Lina. Tapi ketahuilah, aku di sini bukan hanya untuk menyayangimu, tetapi juga untuk memberimu pilihan. Pilihan yang berbeda dari apa yang kamu jalani sekarang." Lina merasa seperti terhanyut dalam percakapan itu. Kata-kata Hasan seperti petir yang menyambar hatinya, membangkitkan rasa yang selama ini ia coba untuk pendam. Ia memikirkan Ali, pria yang selama ini ia anggap sebagai penyelamat. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa mungkin Hasanlah yang bisa memberinya lebih dari sekadar kemewahan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Lina mendapati dirinya semakin sering terjebak dalam dilema batin yang menghancurkan. Ketika Ali datang mengunjunginya, memberikan perhatian, dan menunjukkan kemewahan yang bisa membawa Lina jauh dari kehidupan yang penuh kesulitan, Lina merasa seperti berada di surga. Ali adalah pria yang memberikan apa yang selama ini ia impikan, sebuah kehidupan tanpa kekurangan, sebuah janji masa depan yang cemerlang. Ali mulai memanggilnya ke apartemen mewahnya, memberinya hadiah-hadiah mahal, dan menunjukkan bagaimana kehidupan bisa menjadi jauh lebih baik jika ia memilih berada di sisinya. "Lina, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Jangan khawatir tentang masa depan. Bersama aku, kamu akan hidup bahagia selamanya," kata Ali dengan tatapan penuh harapan. Namun, ketika Lina berada di apartemen Ali, dia tak bisa berhenti berpikir tentang Hasan. Hasan yang lebih dekat dengan hatinya, yang memahami rasa kesepian dan keinginannya untuk lebih dari sekadar menjadi TKW. Hasan tidak menawarkan kemewahan, tetapi menawarkan janji kesetiaan dan cinta yang tulus. 3 minggu berlalu, dan hidup Lina semakin rumit. Dalam diam, ia mulai merasakan bahwa ia sudah jatuh cinta pada kedua pria itu. Ali yang menawarkan kemewahan dan kehidupan yang lebih baik, dan Hasan yang menawarkan perasaan yang tulus dan perhatian yang penuh kehangatan. Ali adalah pria yang bisa memberikan semua yang diinginkan Lina dalam hal materi, tetapi Hasan adalah pria yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita. Pada suatu malam, Lina duduk termenung di kamar kontrakannya. Suasana sangat sepi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan terdengar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Itu pesan dari Ali. "Aku ingin bertemu, Lina. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan denganmu." Lina menatap ponselnya dengan penuh keraguan. Ali adalah pria yang telah memberinya banyak hal, tapi hatinya terasa lebih dekat dengan Hasan. Namun, ia tahu, keputusan yang akan ia buat bisa mengubah hidupnya selamanya. Tak lama kemudian, Lina keluar dari rumah dan pergi menemui Ali. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah yang penuh dengan lampu-lampu kecil yang indah.
Ali sudah menunggu di meja yang terletak di sudut restoran, dan begitu Lina duduk, ia bisa merasakan ketegangan di udara. "Aku ingin kamu tahu, Lina," kata Ali sambil memegang tangan Lina dengan lembut, "aku sudah memutuskan. Aku ingin kamu tinggal bersamaku. Kita akan hidup bersama, dan aku akan membuatmu bahagia. Kamu tidak perlu lagi bekerja keras. Aku bisa memberimu segala yang kamu impikan." Lina merasa gelisah. "Tapi, bagaimana dengan kehidupan kita yang berbeda? Aku adalah seorang TKW. Aku tidak ingin menjadi bebanmu." Ali menarik napas panjang, matanya penuh keyakinan. "Tidak, kamu tidak akan menjadi beban. Kamu akan menjadi istriku, Lina. Ini adalah keputusan yang aku buat, dan aku ingin kamu ikut denganku." Lina terdiam, bingung dan cemas. Ali menatapnya dengan penuh harapan. Sementara di sisi lain, ingatannya kembali pada wajah Hasan yang penuh perhatian dan tulus. Seolah-olah, hidupnya terjepit di antara dua dunia yang berbeda. Satu dunia penuh kemewahan dan pengorbanan, dan satu dunia lagi yang lebih sederhana tetapi penuh kehangatan dan kasih sayang yang sejati. Malam itu, Lina kembali ke rumah kontrakannya dengan perasaan yang berat. Tidak ada jawaban yang mudah. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Ia tahu, apapun keputusan yang ia ambil, ia akan meninggalkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Di dalam dirinya, Lina merasa perasaan yang semakin mendalam untuk Hasan, tetapi juga takut jika ia memilih jalan yang salah. Cinta dan kehormatan berada dalam persaingan yang sengit di hatinya. Lina tahu, ia harus memilih. Tetapi memilih antara Ali dan Hasan berarti memilih dua jalan yang sangat berbeda, dan tak ada cara untuk mengubah pilihan itu setelahnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Lina harus segera membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan menentukan masa depannya, dan hati siapa yang akan ia pilih untuk tetap tinggal di dalamnya. Waktu berjalan semakin cepat, dan hidup Lina semakin dipenuhi dengan konflik batin yang tak pernah berhenti. Hari-harinya terasa seperti berada dalam sebuah labirin, di mana setiap keputusan yang ia buat akan mengarah pada jalan yang lebih gelap dan tak terduga. Kehidupan yang tadinya ia bayangkan penuh dengan impian kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Ali, pria kaya yang memberikan segalanya, dan Hasan, pria yang penuh ketulusan. Keduanya seakan membuat Lina berada dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Hasan telah menjadi lebih dari sekadar sepupu Ali baginya. Ia bukan hanya sosok yang hadir memberikan cinta tanpa syarat, tetapi juga seorang teman yang selalu ada di saat-saat terburuk Lina. Ketika Ali memberikan kemewahan dan kehidupan yang penuh dengan janji-janji manis, Hasan memberikan ketenangan dan pengertian yang membuat Lina merasa dihargai sebagai seorang wanita. Tidak ada kemewahan yang mewah di mata Hasan, hanya kasih sayang dan perhatian yang tulus. Namun, setiap pertemuan dengan Hasan semakin membuat Lina terjepit. Ali yang selalu datang dengan senyum manis dan dunia yang penuh dengan fasilitas mempesona, dan Hasan yang selalu memberi kehangatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada suatu malam, saat Lina merasa perasaannya semakin runcing, dia terjebak dalam kebingungannya. Ia tahu, satu pilihan harus ia ambil. Tetapi, semakin ia berusaha menjauhi satu, semakin besar godaan yang datang. Ali tidak hanya memberikan kemewahan, ia juga mulai menunjukkan tanda-tanda cinta yang penuh penguasaan. Sementara itu, Hasan, meskipun penuh dengan kehangatan, tak mampu menjamin masa depan seperti yang bisa diberikan oleh Ali. Namun, sebuah pengkhianatan yang akan mengubah segalanya mulai terbentuk. Lina tidak pernah menyangka bahwa perasaannya akan terperangkap dalam dunia yang lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Ali, pria yang selama ini ia anggap sebagai penyelamat, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Sifat posesif Ali yang awalnya terasa penuh perhatian, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Suatu malam, saat Lina pulang dari tempat kerjanya, ia mendapati pintu rumah majikannya terbuka sedikit. Terdengar suara tangisan perempuan yang berasal dari dalam. Penasaran, ia melangkah pelan-pelan mendekati sumber suara tersebut. Di dalam kamar utama, Lina melihat Ali yang sedang berbicara dengan seorang wanita lain. Namun, apa yang membuat Lina terkejut adalah wanita itu ternyata adalah Sarah, teman lama Ali yang ternyata juga seorang TKW yang bekerja di rumah yang sama. "Ali, kenapa kamu melakukan ini? Kamu janji hanya akan ada aku." Sarah berkata sambil menangis. Suaranya terdengar penuh dengan penyesalan dan kemarahan.
Lina terdiam di ambang pintu. Tubuhnya terasa kaku, seperti beku dalam waktu. Sungguh ia tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan ini. Ali, yang selama ini dianggapnya sebagai penyelamat, ternyata punya hubungan gelap dengan Sarah. Ali yang melihat Lina terkejut, langsung berdiri dan menatapnya dengan ekspresi marah. Lina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini hanya urusan bisnis, katanya, berusaha menutupi kenyataan. Namun, Lina tidak bisa menerima penjelasan itu. Ali ternyata sudah menipu dirinya selama ini. Dia sadar bahwa cintanya selama ini hanya permainan yang penuh dengan kepalsuan dan manipulasi. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini, Ali. Lina berteriak, perasaan sakit dan kecewa mulai menguasai dirinya. Aku sudah cukup dengan semua ini. Semua kemewahanmu, semua perhatianmu, ternyata semuanya hanya untuk menutupi kebohongan. Ali mencoba mendekat, namun Lina mundur. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan tinggal lagi dalam kehidupan seperti ini. Dengan emosi yang meluap, Lina berlari keluar rumah dan pergi keluar kota, ke tempat yang jauh dari Ali. Ia butuh waktu untuk merenung, mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Namun, saat Lina sedang berusaha menyendiri, sebuah pesan muncul di ponselnya. Pesan dari Hasan. Aku tahu kamu pasti sedang bingung, Lina. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku ada untukmu, apapun yang terjadi. Hasan, dengan cara yang lebih lembut, menunjukkan kepeduliannya. Di luar sana, dunia mungkin berusaha menghadapinya dengan cara yang keras, tapi Hasan selalu ada untuk mendengarkan. Meski demikian, Lina tahu bahwa hatinya tak bisa terus berperang antara cinta dan pengkhianatan. Ia harus membuat keputusan besar. Namun, nasib Lina tak berhenti pada percakapan itu. Kehidupan baru yang ia harapkan, penuh dengan cinta dan kebahagiaan, tiba-tiba berguncang hebat. Kejadian yang tak terduga kembali menghampirinya. Ali kembali ke kehidupannya dengan cara yang lebih buruk. Keberadaan Ali sebagai pria yang penuh dengan kekuasaan dan pengaruh di dunia itu, membuat Lina merasa terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari yang ia kira. Ternyata, Ali tidak hanya kaya dan berkuasa, tetapi ia juga memiliki pengaruh besar yang membuatnya bisa mendapatkan apa saja yang ia inginkan, termasuk merusak hidup Lina. Beberapa hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Ali, Lina merasa terancam. Ia menemukan bahwa ia diikuti oleh orang-orang yang mengancam keselamatannya. Ternyata, Ali yang merasa terhina karena Lina meninggalkannya, tidak hanya ingin menghancurkan hidupnya, tetapi juga mulai memanfaatkan kekuasaannya untuk menekan Lina. Pada suatu malam yang gelap, di tempat yang jauh dari keramaian kota, Lina diculik oleh orang-orang suruhan Ali. Ia dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenal, jauh dari jangkauan dunia luar. Di sana, Ali menyambutnya dengan senyum yang penuh dengan kemenangan. Lina, aku tidak ingin kamu pergi begitu saja. Kamu tidak akan pernah bisa menghindar dariku. Kamu sudah terjebak dalam dunia ini, dan aku akan membuatmu menyesal karena meninggalkanku, kata Ali dengan nada yang tajam dan penuh ancaman. Lina, yang merasa ketakutan, tahu bahwa ia harus melawan jika ingin bebas dari cengkeraman Ali. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, pintu ruangan terbuka, dan sosok yang lebih familiar muncul, Hasan. Hasan, yang ternyata sudah mengetahui segalanya, datang tepat waktu untuk menyelamatkan Lina. Ali, kamu tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Lina sudah cukup menderita. Ini berakhir sekarang. Ali terkejut dan tidak siap menghadapi kenyataan bahwa Hasan ternyata lebih kuat dari yang ia duga. Keduanya bertarung, dan dalam kekacauan itu, Lina merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, kehidupan yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertempuran itu berakhir, Lina mendapati dirinya kembali dalam pelukan Hasan. Dia menangis, tidak bisa menahan perasaan lega dan terluka yang datang begitu mendalam. Hasan membawanya keluar dari dunia gelap yang telah mencengkeram hidupnya. Namun, meski hidupnya kini lebih aman, Lina tahu bahwa pengkhianatan Ali tak akan mudah dilupakan. Dan dalam hatinya, ia juga tahu, untuk bisa bebas, ia harus menghadapinya dengan berani, termasuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi seperti dulu. Perjuangan Lina belum berakhir.
Keputusan yang akan ia ambil selanjutnya bisa menghancurkan segala sesuatu yang sudah ia bangun, atau memberi kesempatan baru untuknya. Namun, Lina juga tahu, dengan berani menerima kenyataan, ia akhirnya bisa menulis bab baru dalam hidupnya. Lina duduk di sudut kamar apartemennya yang kecil, menatap jendela yang terbuka lebar. Hembusan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya, seolah mencoba memberikan ketenangan yang sudah lama ia cari. Namun, meski dunia di luar tampak tenang, hati Lina penuh dengan kebingungannya. Dalam keheningan itu, perasaan bersalah dan penyesalan terus menghantuinya, mendera jiwanya tanpa ampun. Hidup yang ia pilih, yang awalnya penuh harapan dan impian untuk memberi kebahagiaan kepada keluarga, kini terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Sudah 2 minggu sejak pertemuan terakhir dengan Ali, dan 2 minggu juga sejak Hasan datang menyelamatkannya dari cengkeraman pria yang penuh manipulasi dan penguasaan itu. Namun, meski terlepas dari ancaman, Lina tak merasa bebas. Penyesalan mulai merasuk ke dalam dirinya, lebih dalam dari yang ia bayangkan. Keputusan-keputusan yang ia ambil seakan membuka pintu kesedihan yang tak bisa ia tutup lagi. Lina masih teringat jelas saat ia meninggalkan kehidupan yang sudah ia bangun dengan penuh perjuangan. Dia meninggalkan Ali, seorang pria kaya yang menawarkan kemewahan, dan Hasan, pria yang penuh perhatian dan cinta yang tulus. Namun, keputusan itu membuatnya merasa kehilangan. Kehilangan masa depan yang mungkin bisa ia bangun bersama Ali, dan juga kehilangan cinta sejati yang mungkin bisa diberikan oleh Hasan. Kehidupan Lina yang sederhana dan penuh tantangan kini berubah drastis. Setelah pertemuan itu, ia berusaha untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Namun, di dalam hatinya, Lina tahu bahwa perasaan yang ia miliki untuk Hasan tak bisa diabaikan begitu saja. Hasan telah mengorbankan banyak hal untuknya. Kehadirannya yang penuh pengertian dan kasih sayang menghangatkan hati Lina, yang selama ini merasa sendirian. Namun, saat yang sama, Lina juga merasa tidak pantas untuk menerima cintanya. Ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri dan kehidupannya yang dulu. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia matikan. Kehadiran Ali, meskipun penuh dengan kemewahan, ternyata juga memberikan dampak yang mendalam bagi Lina. Ali, yang penuh dengan kekuasaan dan pengaruh, bukanlah pria biasa. Ia tidak hanya memberi apa yang Lina inginkan secara materi, tetapi juga mampu memberikan sebuah dunia yang jauh berbeda dari dunia yang selama ini Lina jalani. Kehidupan bersama Ali mungkin bisa memberikan kesenangan dan kenyamanan. Namun hati Lina tak bisa sepenuhnya melupakan kehangatan yang ia temukan dalam pelukan Hasan. Suatu malam, saat Lina merasa sangat bingung dan terperangkap di antara dua dunia yang berbeda, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu sering ia datangi bersama Ali. Restoran itu, yang penuh dengan kilauan lampu-lampu mewah dan suasana yang indah, kini tampak begitu asing baginya. Namun, Lina merasa bahwa ia harus kembali ke sana, menghadapi kenyataan bahwa perasaannya terhadap Ali masih ada, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Lina memasuki restoran dengan langkah yang penuh keraguan. Tak lama kemudian, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Ali. Pria itu duduk di meja yang sama, di sudut yang penuh cahaya, menatap Lina dengan senyuman yang khas. Ali mengenakan jas hitam yang elegan, dengan tatapan yang penuh percaya diri. Namun, di balik senyum itu, Lina bisa melihat adanya kesedihan yang tersembunyi, seolah-olah Ali pun merasakan kekosongan yang sama. "Lina," kata Ali dengan suara lembut, "aku tahu kamu pasti bingung dengan keputusan yang kamu buat. Aku juga merasa kehilangan. Tapi, aku datang ke sini untuk memberi kesempatan. Kesempatan untuk kita memulai sesuatu yang baru." Lina terdiam. Matanya berkilau, namun ia tak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti terjebak dalam jaring yang tak bisa ia lepaskan. Ali berdiri dan mendekatkan kursinya, mengulurkan tangannya kepada Lina. "Aku tahu kamu merasa terjebak, Lina, tapi percayalah, aku bisa memberi segala yang kamu inginkan. Aku ingin kamu kembali, Lina. Aku ingin kamu bersama aku. Kita bisa mulai semuanya dari awal." Hati Lina berdebar kencang. Setiap kata yang diucapkan Ali seperti pisau yang menusuk ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa Ali benar-benar mencintainya, tapi ia juga tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Setiap pilihan yang ia ambil, baik itu kembali bersama Ali atau memilih untuk tetap dengan Hasan,
akan meninggalkan luka yang dalam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Ali, ujar Lina dengan suara yang terpecah. Aku bingung. Aku merasa telah mengkhianati diriku sendiri. Aku merasa seperti kehilangan semuanya. Ali menatap Lina dengan penuh kesabaran. Kamu tidak kehilangan apa-apa, Lina. Kamu hanya harus memilih jalanmu. Aku di sini untuk menunggu, untuk memberi apa yang kamu inginkan. Semua yang kamu butuhkan, aku bisa memberikannya. Lina merasakan kebingungan yang semakin mendalam. Ia mencintai Ali, tapi ia juga mencintai Hasan dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang terus mengganggu dirinya. Apakah ia memilih cinta atau kenyamanan? Apakah ia memilih hati yang penuh dengan kebahagiaan, atau memilih kebebasan dan ketulusan yang ia rasakan bersama Hasan? Lina kembali ke rumah kontrakannya malam itu dengan perasaan yang semakin kacau. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia menekan pundaknya dengan berat yang tak terhingga. Sesampainya di rumah, ia langsung berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kebingungan dan penyesalan. Pagi harinya, ia mendapat pesan dari Hasan. Lina, aku tahu kamu sedang terjebak dalam dilema ini. Aku ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Aku ingin kamu bahagia, bahkan jika itu berarti aku harus melepaskanmu. Lina merasa hatinya teriris. Kata-kata Hasan menyentuh jiwanya lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Dia ingin berjuang untuk cintanya, tetapi apakah ia benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan itu setelah semua yang terjadi? Setelah beberapa hari merenung, Lina memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dari keramaian kota, tempat yang bisa memberinya sedikit kedamaian untuk memikirkan pilihan-pilihannya. Ia mengunjungi sebuah taman yang jauh dari tempat tinggalnya, di mana udara segar dan pemandangan alam yang menenangkan bisa membantunya menenangkan pikiran. Di sana, Lina duduk sendirian di bangku taman, menatap pohon-pohon yang bergoyang lembut diterpa angin. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Ia merasa seperti telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan pilihan yang salah. Sementara itu, Ali dan Hasan, dua pria yang memiliki tempat yang begitu besar dalam hatinya, terus mengganggunya dalam diam. Lina tahu bahwa satu-satunya cara untuk bisa bebas adalah dengan membuat keputusan yang tegas. Ia harus memilih, meskipun itu berarti meninggalkan bagian dari dirinya yang ia cintai. Namun, ia juga tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada pengorbanan yang harus dilakukan, dan hidupnya harus terus berjalan, meskipun penuh dengan kehilangan. Kehilangan Ali berarti ia harus meninggalkan kenyamanan yang ditawarkan oleh kemewahan, sementara kehilangan Hasan berarti ia harus melepaskan cinta yang tulus dan penuh pengertian. Pilihan ini sulit, dan Lina merasa tidak ada jalan yang benar. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang begitu saja. Dan terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang besar untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga. Dengan langkah mantap, Lina berjalan kembali ke kehidupan yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia siap menghadapi masa depan dengan berani, meskipun itu berarti harus melangkah sendirian. Lina terbangun di pagi hari dengan kepala yang berat dan hati yang penuh kebingungan. Matanya memandang langit biru yang tampak cerah dari jendela kamar, tetapi hatinya terasa seolah ada sebuah beban berat yang menghalangi langkahnya. Sinar matahari yang masuk ke kamar hanya membuat bayangan kegelapan di dalam dirinya semakin tampak jelas. Ia tahu, saat ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya telah mengarah pada satu titik tak terhindarkan. Keputusan akhir yang harus ia buat. Sudah beberapa minggu sejak pertemuan terakhir dengan Ali. Sejak saat itu, Lina berusaha mencari ketenangan dan menghindari perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Namun, setiap hari ia merasa seperti terjepit di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada Ali, pria kaya yang memberikan kemewahan dan janji-janji kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ada Hasan, pria yang lebih bijaksana dan penuh perhatian, yang telah membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Keduanya memiliki tempat besar di hatinya. Namun Lina tahu, satu di antara mereka harus ia pilih. Ketika Lina memasuki hari itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berlarian dari kenyataan. Waktu terus berjalan, dan tak ada jalan keluar dari dilema ini. Ali, meskipun dengan segala pengaruh dan kekayaannya,
ternyata menyimpan sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Sementara Hasan, meski lebih sederhana, menunjukkan ketulusan dan cinta yang ia butuhkan. Namun, Lina tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan tentu memiliki daya tarik tersendiri, tetapi cinta yang sejati dan pengertian dari Hasan pun memberikan janji yang tidak kalah pentingnya. Di tengah kebingungannya, Lina mengingat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Hasan, "Aku hanya ingin kamu bahagia, bahkan jika itu berarti aku harus melepaskanmu." Kata-kata itu terus menghantuinya, membuat hatinya semakin tersiksa. Hasan begitu tulus dalam setiap perbuatannya. Ia tidak memaksakan diri, tidak mengikat Lina dengan janji-janji besar, tetapi memberikan ruang bagi Lina untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Sementara itu, Ali, dengan segala pesona dan kekayaannya, tidak memberi Lina ruang untuk bernafas. Ia selalu berusaha menunjukkan bahwa hidup bersama dirinya adalah sebuah keputusan yang sempurna, sebuah janji masa depan yang tak bisa Lina tolak. Namun, semakin Lina terperangkap dalam dunia Ali, semakin ia merasa bahwa segala sesuatunya hanyalah kemewahan semata, sesuatu yang mungkin indah, namun kosong tanpa kejujuran dan kehangatan yang ia butuhkan. Hari itu, Lina memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini memberinya kedamaian. Taman di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Ia ingin berpikir jernih, menenangkan pikirannya, dan membuat keputusan yang tepat. Ia berjalan perlahan menuju taman, dengan langkah yang tidak pasti. Pikiran-pikirannya berputar, mencemaskan setiap langkah yang akan diambilnya. Apakah ia memilih Ali, dengan semua kemewahan yang ditawarkannya, atau memilih Hasan, dengan cinta yang tulus dan perhatian yang tak terbatas? Tiba di taman, Lina duduk di bangku yang biasa ia datangi setiap kali ingin merenung. Angin pagi yang sejuk meniup lembut, membawa bau tanah yang segar. Suasana yang tenang ini sedikit mengurangi kegelisahannya. Tetapi meskipun alam sekitar begitu damai, hati Lina masih diliputi keraguan yang sangat besar. Ia ingin memikirkan masa depan, tetapi ia merasa seolah-olah masa lalu terus mengganggu pikirannya. "Lina, kamu harus memilih," bisik suara dalam hatinya. "Kamu tak bisa terus berlarian. Kamu tak bisa membiarkan dirimu terjebak di antara dua dunia." Saat itu, tiba-tiba ponselnya bergetar. Lina membuka pesan yang muncul, dan itu adalah pesan dari Ali. "Aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang penting yang perlu kita bicarakan. Ini bukan tentang kita, Lina, ini tentang masa depan kita." Lina menatap layar ponselnya dengan hati yang berat. Pesan itu seolah-olah menjadi sebuah panggilan yang mengharuskan Lina untuk kembali ke kehidupan yang telah ia tinggalkan. Pesan itu mengingatkannya bahwa Ali masih menginginkannya, bahwa Ali belum menyerah untuk meyakinkannya bahwa bersama dia adalah pilihan yang tepat. Tetapi di sisi lain, ada Hasan yang juga menunggunya, dengan ketulusan yang membuat Lina merasa dihargai tanpa syarat. Lina menatap kembali ke taman, memejamkan mata sejenak. Ia merasa terjebak. Di dalam hatinya, ada perasaan yang kuat bahwa ia harus memilih Hasan. Hasan adalah pria yang telah menyentuh hatinya dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketulusan, kesabaran, dan cinta yang ditawarkan oleh Hasan adalah yang ia butuhkan, bukan hanya kemewahan atau kehidupan yang glamor. Namun, apakah ia siap untuk melepaskan segala kenyamanan yang bisa diberikan oleh Ali? Apakah ia siap untuk hidup lebih sederhana dengan Hasan? Lina menghela napas panjang, menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan sekarang juga. Tidak ada yang bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tidak bisa terus menggantungkan hidupnya pada ketidakpastian. Keputusan ini harus dibuat, dan ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depannya. Beberapa jam kemudian, Lina kembali ke apartemennya, dengan tekad yang bulat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Ali terlebih dahulu. Meski hatinya merasa berat, Lina tahu bahwa ia harus menghadapi masa lalunya untuk bisa melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Ali menunggunya di restoran mewah yang pernah mereka kunjungi bersama. Begitu melihat Lina datang, wajah Ali menyunggingkan senyum yang lebar. "Lina, aku senang kamu datang. Aku tahu kamu pasti bingung, tapi ini adalah kesempatan yang tak bisa kita lewatkan." Lina duduk di hadapan Ali, menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. "Ali, aku datang ke sini untuk membuat keputusan yang penting.
Aku harus jujur pada diriku sendiri dan pada kamu. Ali mengerutkan keningnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Lina melanjutkan, aku tahu apa yang kamu tawarkan, kemewahan, kenyamanan, masa depan yang cemerlang. Tetapi aku juga tahu bahwa cinta bukan hanya tentang materi. Cinta adalah tentang pengertian, kepercayaan, dan kesetiaan. Dan aku merasa, meskipun kamu memberikan banyak hal padaku, aku tidak bisa hidup dalam dunia yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Ali terdiam. Wajahnya menunjukkan kejutan dan kebingungannya. Lina, apa maksudmu? Kamu tidak bisa serius. Kita bisa membangun hidup yang indah bersama. Lina mengguncang kepalanya pelan. Tidak, Ali. Aku tidak bisa hidup dalam dunia yang hanya menawarkan kemewahan tanpa ketulusan. Aku harus pergi. Aku memilih untuk pergi. Aku memilih untuk mengejar kebahagiaan yang sejati, meskipun itu berarti aku harus meninggalkan dunia yang kamu tawarkan. Ali tetap terdiam, matanya penuh dengan penyesalan, tetapi Lina tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ali mungkin bisa memberinya segalanya dalam hal materi, tapi yang ia butuhkan lebih dari itu. Ia butuh cinta yang sejati, cinta yang tak bisa dibeli dengan uang, dan cinta itu ada di hati Hasan. Lina menatap Ali untuk terakhir kalinya, dan berkata dengan tegas, aku memaafkanmu, Ali. Tapi aku harus melangkah maju, meskipun aku harus melepaskanmu. Dengan langkah pasti, Lina meninggalkan restoran itu, meninggalkan dunia yang penuh dengan kemewahan, dan menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi segala tantangan. Begitu keluar dari restoran, Lina mengirimkan pesan kepada Hasan. Aku akan kembali ke rumah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku memilihmu, Hasan. Aku siap untuk memulai kehidupan baru bersama kamu. Lina merasa lega, meskipun ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kehidupan yang ia pilih tidak akan mudah, namun ia merasa telah memilih jalan yang benar. Cinta yang tulus dan kesetiaan yang ditawarkan oleh Hasan adalah yang ia butuhkan, dan sekarang ia siap untuk mengejar kebahagiaan yang sejati. Keputusan akhir yang ia buat mungkin mengubah hidupnya selamanya. Tetapi Lina tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menyesal. Bagaimana kisah Lina akan berakhir? Apakah ia benar-benar bisa menemukan kebahagiaan setelah semua yang telah terjadi? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar di bawah ya, kalau kamu suka dengan cerita ini. Absen juga kota asalmu, siapa tahu kamu punya kisah yang lebih mengejutkan untuk dibagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lewatkan kisah-kisah viral yang akan membuat kamu terkejut dan terus terbayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.